Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Xia Qingyue benar-benar terjebak dalam formasi pedang. Bagian depan, belakang, kiri, kanan dan atas, semuanya dipenuhi dengan cahaya pedang yang sangat tajam. Jika itu orang lain, ketika menghadapi formasi menakutkan yang seharusnya tidak digunakan oleh pemuda seperti itu, orang itu mungkin akan bergidik ketakutan. Namun, di matanya yang jernih, tidak ada sedikit pun keraguan. Sosok mungilnya melayang seolah-olah dia seringan awan, dan saat dia mengayunkan pedang kristal esnya, beberapa teratai es bermekaran di sekelilingnya. Setiap teratai beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan rasa dingin yang dilepaskan dari teratai membekukan udara. Suhu di sekitar turun dengan kecepatan yang menakutkan. Wajah tenang Ling Yuefeng tiba-tiba berubah. Lebih dari 10 teratai es raksasa meledak pada saat bersamaan. Ini jelas bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh seseorang di alam mendalam roh tingkat 8, Ling Yun tidak melepaskan seluruh kekuatannya sebelumnya, tapi jelas, Xia Qingyue juga sama. Banyak sinar pedang berkumpul dan menyerang teratai es. Beberapa sinar pedang segera hancur sementara yang lain disegel dengan es di dalam kelopak bunga teratai, tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Sebelumnya, Ling Yun mampu menghancurkan teratai es dengan lambaian pedangnya. Namun sekarang, teratai es raksasa telah diserang oleh ribuan sinar pedang, namun tidak ada satupun bunga yang layu. Dalam sekejap mata, setiap teratai es ditusuk hingga penuh dengan balok pedang yang tersegel es dan balok pedang yang belum tersentuh oleh teratai es semuanya berkumpul dan berhenti di sekitar Xia Qingyue. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya dinginnya teratai es ketika melihatnya menyegel sinar pedang Ling Yun yang diubah dari kekuatan dan niat pedangnya yang dalam. Ini adalah pemandangan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ling Yun bahkan lebih terkejut dengan ini. Sebelumnya, dia telah bertukar beberapa ratus jurus dengan Xia Qingyue. Namun, dia tidak ingin membiarkannya kalah terlalu cepat dan menjadi malu, oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Awalnya, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka gerakannya akan diblokir sepenuhnya oleh lawannya, karena tidak ada satupun sinar pedang yang menyentuh tubuhnya. Reaksi Ling Yun sangat cepat. Melihat sinar pedangnya tersegel dalam es, matanya bersinar dengan cahaya pedang, dan tubuhnya melesat keluar seperti kilat. Dia meraih udara dan seketika, pedang Yuan Surgawi kembali ke tangannya. Pada saat itu, seberkas cahaya biru memancar dari pedang Yuan Surgawi dan seketika menghilang dari pandangan semua orang. Aliran cahaya cian melintas. Tampak seperti bintang jatuh yang jatuh dari langit, ia segera menghilang dari Sword Discourse Arena. Bintang jatuh itu membelah semua teratai es menjadi dua dan juga melesat melewati tubuh Xia Qingyue. Teratai es dan sinar pedangnya yang tersegel semuanya hancur pada saat bersamaan, memenuhi langit dengan kristal es. Sepertinya saat ini ia sedang berada di tengah Sword Discourse Arena. Tubuh Ling Yun juga muncul sekitar 30 meter di belakang Xia Qingyue. Ketika semua orang akhirnya kembali fokus ke lokasi baru Ling Yun, semua orang diliputi keterkejutan. Selain beberapa tetua yang kuat, tidak ada yang bisa mengetahui dengan jelas bagaimana dia bisa sampai ke lokasi itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya cian yang tiba-tiba melintas di depan. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan keheranan dari gerakan yang satu ini. Sangat cepat. Yun Ce berbicara. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan flash bukanlah skill gerakan yang mendalam. Sebaliknya, itu berasal dari pedang Yuan Surgawi. Bagi orang normal, orang tersebut menggerakkan pedang. Tapi gerakan Ling Yun sebelumnya adalah niat pedang besar yang menggerakkan pedang bersama orang tersebut. Itu bukanlah orang yang mengendalikan pedang. Tangan yang dipegang secara horizontal di depannya diturunkan perlahan saat Ling Yun berbisik, "Tolong menyerah."
Meskipun kamu beberapa kali lebih kuat dari yang diperkirakan, kamu tetap bukan tandinganku. Aku tidak ingin melukaimu, peri. Saat dia berbicara, dia perlahan berbalik. Saat dia benar-benar berbalik menghadap Xia Qingyue, suaranya tiba-tiba tercekat di tenggorokannya dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi aslinya yang tenang tiba-tiba tercengang. Bahkan pikirannya menjadi kosong, ketika penglihatan dan pikirannya dibiarkan dengan ilusi langit yang seolah-olah berasal dari dunia khayalan. Setelah sayatan panjang, lengan kanan Xia Qingyue terkulai, dan itu memperlihatkan setengah dari lengan giok putih saljunya. Tapi pedang Ling Yun tidak hanya memotong separuh lengan bajunya. Di tengah hembusan angin dingin, cadar seputih salju Xia Qingyue perlahan melayang turun, dan wajah aslinya yang tertutup terungkap kepada semua orang yang hadir. Seluruh SWOT Discourse Arena langsung menjadi sunyi ketika semua orang yang hadir menjadi terengah-engah. Kulit Xia Qingyue sangat putih tetapi bukan putih pucat yang membuat orang merasa tidak nyaman. Warnanya seputih salju murni dengan warna putih tanpa celah dan bercahaya. Meski cahaya mataharinya tidak menyilaukan, namun kilau kulitnya yang bersalju begitu sempurna hingga membuat orang terpesona. Kulitnya tampak seperti salju pada hari musim dingin dengan banyak sinar matahari. Lengannya yang setengah terbuka karena lengan bajunya yang terpotong, sempurna seperti batu giok bening. Itu sangat indah. Mengabaikan segalanya, kulitnya yang seputih salju tanpa cacat saja mampu menangkap jiwa bahkan manusia di dunia ini. Di kulitnya yang seputih salju terdapat alis yang tipis dan panjang seperti bulan sabit. Dia juga memiliki mata berair jernih dan pipi manisnya lebih putih dari salju. Lesung pipinya indah seperti yang digambarkan dalam puisi dan lukisan. Bibirnya yang lembut, yang merupakan pemerah pipi merah jambu yang indah yang tampak seolah-olah dewa sendiri yang menggambarnya dengan sangat hati-hati, sungguh sangat indah. Semua berkumpul pada satu gadis, menampilkan keindahan yang membuat langit dan bumi, bintang dan bulan, semuanya pucat jika dibandingkan. Saat wajah Xia Qingyue terungkap, cahaya yang sangat cemerlang sepertinya menghalangi setiap warna lainnya. Napas semua orang terhenti dan seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak. Di dalam hati mereka, mereka menggemakan kalimat serupa. Apakah dia seorang dewi yang turun dari surga? Bagaimana bisa ada keindahan mutlak di dunia ini? Tidak diragukan lagi, orang-orang yang mendapat reaksi paling besar adalah para praktisi muda yang mendalam. Mereka telah benar-benar terpaku dan jiwa mereka seolah-olah tanpa sadar terbang keluar. Bahkan para ahli waris klan, yang biasanya tidak kekurangan kecantikan di sekitar mereka, juga terpesona karena mata dan pikiran mereka tidak bisa meninggalkan kecantikan Xia Qingyue. Semuanya tidak bisa lagi merasakan keberadaannya sendiri. Bahkan para pria parubaya dan orang tua, yang rambut dan janggutnya sudah memutih, semua terpesona. Xiao Kuanglei dari klan Xiao, Xiao Zeng dan Xiao Nan semuanya memiliki ekspresi yang sama, mereka menatapnya seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Fen Juecheng dari klan surga terbakar tanpa sadar telah berdiri dari tempat duduknya dan matanya dipenuhi dengan obsesi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka sudah mendapat reaksi sebesar itu, jelas yang lain juga mendapat reaksi yang sangat besar. Orang paling tenang di seluruh arena juga merupakan orang dengan kekuatan terlemah, Xia Yuanba. Wow, benar saja, kakak jadi lebih cantik. Xia Yuanba mengucapkannya dengan suara lembut. Suasana di sekitar arena tiba-tiba menjadi aneh, menyebabkan dia melihat ke kiri dan ke kanan, sebelum melihat ke arah Yun Ce. Dia bergumam dalam kebingungan. Semua orang terlihat sangat aneh, bahkan kakak ipar juga. Ketika dia pertama kali melihatnya saat pernikahan, Yun Ce sudah terkejut. Hari ini, dia sangat terkejut. Hanya 18 bulan saja sudah bisa membawa perubahan besar pada penampilan seorang gadis. Xia Qingyue yang berusia 16 tahun sudah cantik melebihi gadis normal manapun. Sekarang,
dia berumur 17,5 tahun. Dengan makanan dari es dan salju Frozen Cloud Asgard, dia hanya bisa digambarkan cantik melampaui dunia fana, yang bahkan membuatnya menatap kosong. Ini juga salah satu alasan mengapa dia mengenakan cadar. Tak hanya pria, bahkan wanita seperti Chang Yue pun sangat terkagum-kagum dengan kecantikannya. Meskipun dia juga memiliki kecantikan mutlak dengan status yang sangat mulia untuk ditandingi, di hadapan seorang dewi yang seharusnya tidak berada di alam manusia, dia merasa malu dengan penampilannya untuk pertama kalinya. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak mempunyai perasaan seperti itu, dia mempunyai rasa rendah diri. Melihat sikap Xia Tiyue, perasaan seperti itu muncul tak terkendali. Saat dia berbalik untuk melihat ekspresi bingung Yun Ce, dia mengulurkan lengannya dan dengan erat meraih lengan bajunya. Beberapa tetua yang pernah menghadiri turnamen peringkat 30 tahun yang lalu akan menyadari bahwa adegan ini sangat mirip dengan ketika cadar Chu Yue-chan dibuka pada saat itu. Pada saat itu, adegan yang sama terulang kembali di panggung yang sama 30 tahun kemudian. Demikian pula, hal itu disebabkan oleh seorang murid dari Frozen Cloud Asgard. Diam-diam melihat reaksi orang banyak dan mengingat sakit hati saat itu, menyebabkan air mata mengalir di mata Ling Yuefeng. Dalam ingatannya, dia tidak menyadari bahwa Suan Yuan Yufeng sedang menatapnya. Reaksinya membuatnya perlahan mengerutkan kening. Setelah itu, dia berbalik dan menatap putranya Ling Yun, dia yang paling dekat dengan Xia Qingyue. Dari matanya, dia memperlihatkan tampilan mimpi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penampilan seperti itu bahkan tidak muncul ketika dia menaklukkan pedang Yuan Surgawi pada usia 17 tahun. Dada Suan Yuan Yufeng naik drastis, dan dia berbicara dengan suara rendah, "Frozen Cloud Asgard, kamu pernah menyakiti suamiku di masa lalu, sekarang, kamu akan menyakiti putraku, apakah kamu ingin membuatnya mengikuti jejak ayahnya?" Dia berbicara dengan sangat lembut yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Dalam suaranya, seseorang bisa merasakan perasaan yang mirip dengan kebencian, tapi itu lebih merupakan kecemburuan. Kecemburuan seorang wanita, tak hanya terjadi di antara orang-orang yang seumuran. Penampilan selalu menjadi hal terpenting yang dipedulikan wanita. Suan Yuan Yufeng sudah berusia 51 tahun, tetapi sebagai seorang praktisi mendalam di paruh akhir alam mendalam langit, dia terlihat tidak lebih tua dari 30 tahun. Jika dia berdandan lebih muda, dia pasti bisa berperan sebagai adik perempuan Ling Yun. Penampilannya juga di atas rata-rata. Namun, seseorang harus mempertimbangkan apa yang dia bandingkan. Dibandingkan dengan kebanyakan gadis lain, dia benar-benar cantik. Namun, jika dibandingkan dengan Xia Qingyue, terus terang, ini seperti membandingkan lumpur dan awan paling berwarna. Serangan Ling Yun bisa dikatakan sangat mengejutkan dunia. Melepaskan cadar juga merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xia Tiyue. Melihat reaksi orang banyak, dia menghela nafas pelan. Lalu mengangkat tangannya yang bersalju, dia mengeluarkan selubung es baru untuk menutupi wajahnya, sekali lagi menutupi keindahan mutlak yang membuat langit dan bumi berwarna pucat sambil menumpulkan matahari dan bulan. Gambar terindah di dunia yang ditutupi tanpa ampun membuat banyak orang kembali sadar. Apakah dia seorang dewi, seorang murid dari salah satu sekte, bergumam dengan bodoh sambil linglung. Wanita, bisakah secantik ini? Aku merasakan jiwaku meninggalkan tubuhku sekarang, putri salju yang legendaris, paling-paling bisa sebanyak ini. Putri salju? Siapa putri salju? Apa? Anda bahkan tidak tahu keindahan tertinggi dari benua langit yang mendalam, putri salju. Dia adalah putri tunggal Kaisar Divine Phoenix Empire saat ini. Ketika dia berusia 13 tahun, dia secara terbuka diakui sebagai kecantikan terbaik di benua itu dan diberi label oleh rakyatnya sebagai anak surga yang terkasih, mutiara dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Harta karun yang diberikan dewa kepada Kekaisaran Phoenix Ilahi,
di dalam Divine Phoenix Empire, keberadaannya seperti sebuah agama. Orang-orang dari Divine Phoenix Empire mungkin tidak tahu siapa kaisar mereka, mungkin tidak tahu apa itu Divine Phoenix Sect, tapi mereka semua pasti tahu tentang Putri Salju. Rumornya, beberapa pelukis papan atas ingin melukis potret Putri Salju namun tidak ada yang mampu melakukannya. Ketika pelukis top di Divine Phoenix Empire melihat Putri Salju, dia segera melemparkan kuas catnya dan menyatakan bahwa meskipun semua pelukis di dunia berkumpul, tidak ada yang bisa mewakili pesonanya dengan baik. Wah, hanya berusia 13 tahun dan dinobatkan sebagai wanita paling cantik di benua langit yang mendalam, mungkinkah itu berlebihan? Mungkinkah dia lebih cantik dari Perisia? Tidak tahu, tapi itu tidak mungkin. Perisia sudah cantik melampaui impianku. Aku benar-benar tidak percaya ada orang di dunia ini yang lebih cantik dari dia. Aku menginginkannya, aku harus memilikinya. Dada Xiao Kuangyu dan Xiao Kuanglei naik turun saat mereka mengeluarkan kata-kata yang persis sama dari pikiran mereka. Sebagai putra dari Master Sekte Xiao, mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk memandang rendah dunia di masa depan. Bagi mereka, perempuan hanyalah aksesori laki-laki. Mereka tidak pernah berpikir, dan juga tidak pernah percaya bahwa akan ada seorang wanita yang akan membuat mereka jatuh hati. Namun kini, wanita ini muncul. Mereka sangat merasa bahwa jika mereka ingin mendapatkan wanita ini, itu berarti seseorang tidak menjalani hidupnya dengan sia-sia dan merupakan puncak kehidupan yang sebenarnya. Dan jika dibandingkan, posisi calon Master Sekte Xiao di masa depan tidak terlihat menarik sedikit pun. Dan ini, juga merupakan pemikiran hampir setiap orang dengan kualifikasi yang cukup. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki kualifikasi, mereka hanya bisa merasa malu atas inferioritas mereka setelah terus-menerus terpana. Yang tersisa hanyalah khayalan sejauh awan di cakrawala bergema di benak mereka. Dia sebenarnya menjadi lebih cantik, dan dia baru berusia 17 tahun. Setelah beberapa tahun berlalu, itu bukan masalah lelucon. Yunce bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Ketika dia melihat reaksi seluruh penonton, mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit pun kesombongan, karena gadis muda yang mengejutkan seluruh penonton itu adalah istrinya yang sudah resmi menikah. Tapi dia yakin jika fakta ini dipublikasikan, dia akan tertusuk ke dalam sarang lebah oleh tatapan iri dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Xia Qingyue selalu tahu tentang kecantikannya sendiri, tapi dia tidak pernah percaya bahwa itu adalah anugerah alami yang penting. Seringkali, dia bahkan berharap penampilannya menjadi lebih biasa-biasa saja. Tapi gerakan ajaib Ling Yun yang sebanding dengan cahaya yang mengalir, telah membuat kecelakaan yang tidak ingin dia lihat ini terjadi. Ling Yun, bagaimanapun juga, adalah Ling Yun. Namun hal ini sama sekali tidak mempengaruhi pola pikir Xia Qingyue. Selama proses di mana selubung es jatuh ketika dia menutupi wajahnya lagi, dia hanya mengeluarkan desahan ringan. Namun, berbeda dengan Ling Yun di depannya. Ling Yun yang selalu menjaga pikirannya dengan niat pedang, yang hatinya tidak memiliki setitik pun kotoran, jelas mengalami gangguan pernapasan. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan ketenangan yang bermartabat dan malah diliputi oleh keresahan yang tidak bisa tenang sampai waktu yang lama. Bagi Ling Yun, ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi sejak lahir. Pertama kali pikirannya menjadi kacau di depan lawan duel yang dia lawan. Seperti Ling Yuefeng yang telah melihat penampilan asli Chu Yuechan tahun itu. Ling Yun tidak diragukan lagi kuat. Jika dia tidak cukup toleran sehingga dia hanya memotong lengan baju dan kerudungnya, dan malah mengarahkannya ke tenggorokannya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Meskipun dia memiliki bakat bawaan yang tak tertandingi, dia memiliki titik lemah yang fatal, yaitu kurangnya pengalaman bertarung yang sebenarnya. Hal semacam ini adalah sesuatu yang sulit ditebus oleh seseorang dengan bakat bawaan yang lebih besar.
Pada titik ini, dia berada jauh dari Yun Ce. Namun, hal ini juga menjadi peringatan bagi Xia Qingyue. Melawan lawan yang menakutkan seperti Ling Yun, dia tidak lagi memiliki keraguan apapun. Dia menarik pedang panjang kristal es di tangannya. Dengan lambaian ringan di lengan kanannya, cahaya putih tiba-tiba melayang di sampingnya, menjadi pita panjang berwarna putih yang menari. Pita putih panjang itu lebarnya setengah kaki dan panjangnya 20 kaki. Dengan bodi berwarna putih berkilau seperti batu giok dan sehalus satin, kilaunya mampu mencerminkan citra seseorang. Kemilaunya dilengkapi dengan cahaya yang turun dari jauh di atas langit, dan dilapisi oleh bidang kilau kabur, saat roh es misterius dan tipis melayang di sekitar tubuhnya. Pita panjang itu memiliki kesadaran spiritual, dan melayang di sekitar tubuh Xia Qingyue, berputar-putar seperti ular putih yang cerdas. Dengan keterikatan roh es yang memercik dan aurora es di sekitarnya, itu terlalu indah untuk diserap sekaligus. Itu adalah senjata mendalam langit Frozen Cloud Asgard, pita bunga salju Phoenix S. Seperti yang diharapkan, setelah Sui Wushuang dan Wu Suexin dieliminasi, itu diserahkan kepada Xia Qingyue. Tetapi saya telah mendengar bahwa pita bunga salju Ice Phoenix sangat sulit dikendalikan. Tidak hanya dibutuhkan setidaknya alam mendalam bumi untuk mengeluarkan sedikit pun kekuatannya, Frozen Cloud Art seseorang harus lebih tinggi dari tahap kelima. Lawannya adalah Ling Yun. Ling Yun telah mencapai puncak penguasaan pedang Yuan Surgawi. Bahkan jika dia mengeluarkan pita bunga salju Ice Phoenix, mungkin situasinya tidak akan berubah menjadi lebih baik. Paling-paling, hanya akan ada sedikit perjuangan. Ketika satu-satunya senjata mendalam langit milik Frozen Cloud Asgard muncul, tentu saja itu akan menjadi pusat perhatian. Dan saat ini, Xia Qingyue melakukan sesuatu yang aneh. Mengulurkan tangan giok seputih saljunya, dia meraih liontin yang tampak biasa-biasa saja di lehernya dan dengan ringan menariknya ke bawah. Saat liontin giok putih meninggalkan tubuhnya, aura energi mendalam yang dipancarkan tubuh Xia Qingyue tiba-tiba meningkat tajam. Dalam waktu singkat, tingkat ke-8 dari alam mendalam roh melangkah ke tingkat ke-9 dari alam mendalam roh. Lalu ke tingkat ke-10, kemudian menerobos domain alam mendalam roh untuk tiba di alam mendalam bumi tingkat pertama, alam mendalam bumi tingkat kedua. Sampai akhirnya, berhenti di alam mendalam bumi tingkat ketiga, intensitas aura kekuatan yang dalam, seimbang dengan milik Ling Yun. Perubahan semacam ini jelas tidak dapat dirasakan secara khusus oleh para praktisi muda yang tidak memiliki kekuatan yang cukup. Namun, para tetua di alam mendalam bumi atau lebih tinggi, semuanya menjadi pucat karena terkejut dan berdiri dari tempat duduk mereka dengan takjub. Apa? Ini tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Dalam turnamen pemeringkatan ini, Ling Yuefeng telah berkali-kali dikejutkan melebihi ekspektasinya, namun semua itu tidak mencapai kejutan ini. Bukan hanya dia, selain anggota Frozen Cloud Asgard, semua orang yang merasakan perubahan kekuatan mendalam Xia Qingyue, termasuk Xiao Juetian, Fan Moli Xiao Boyun, Qin Wuxiang, dan lainnya. Semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah mereka secara pribadi telah melihat sebuah bangunan dari istana surgawi di langit. Kepala istana Qin, ada apa? Yun Ce dan Chang Yue segera bertanya ketika wajah Qin Wuxiang berubah drastis ketika dia tiba-tiba berdiri. Qin Wuxiang terengah-engah, dan menjawab dengan susah payah dengan suara yang sangat serak, sebenarnya, adalah, alam mendalam bumi tingkat ketiga. Chang Yue dan Xia Yuanba sama-sama sangat terkejut hingga mulut mereka ternganga. Ekspresi Yun Ce juga langsung menegang saat keheranan mendalam melintas di kedalaman matanya. Selama penilaian kekuatan mendalam turnamen pemeringkatan, kekuatan mendalam Ling Yun terungkap berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga dan mengejutkan seluruh penonton, tetapi meskipun mereka terkejut, bukan berarti mereka tidak bisa menerimanya.
Ini karena Ling Yun sudah berada di alam mendalam roh tingkat 9 pada usia 17 tahun. Dengan bakat bawaannya yang menakjubkan, menerobos ke alam mendalam bumi tingkat ketiga pada usia 20 tidaklah terlalu konyol. Tapi, Xia Qingyue baru berusia 17 tahun ini, 17 tahun di alam mendalam bumi tingkat ketiga, konsep macam apa itu? Hal ini telah menghancurkan gelar generasi muda nomor satu Kerajaan Angin Biru yang diakui secara publik oleh Ling Yun. Tidak hanya itu, bakat bawaan ini telah hancur total. Dari seluruh sejarah Blue Wind Empire, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat layak dan sama sekali tidak bisa diremehkan untuk mengatakan bahwa ini adalah nomor satu sepanjang sejarah. Seperti yang diharapkan, kekuatannya yang dalam disembunyikan. Padahal aku tidak pernah menyangka kalau itu ada hubungannya dengan kalungnya itu. Jasmine dengan dingin mendengus. Kalung yang diambil Xia Tiyue disebut mutiara penipuan beku. Itu bisa dengan sempurna menekan tingkat kekuatan mendalam pemakainya sesuka hati. Benar sekali, tidak hanya bisa ditekan, itu juga bukan penyembunyian yang bisa dengan mudah dideteksi. Jika seseorang tidak dengan sengaja menggunakan energi yang dalam untuk memeriksa secara dekat kalung biasa-biasa saja ini, bahkan singgasana pun akan merasa sangat sulit untuk menemukannya. Dulu ketika dia berada di Floating Cloud City, kekuatan sejati Xia Qingyue juga telah disembunyikan oleh mutiara penipuan beku ini. Dalam turnamen peringkat ini, menyembunyikan kekuatannya yang besar adalah pilihan yang harus diambil Xia Tiyue. Kalau tidak, jika dia segera mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, sudah jelas berapa banyak sensasi dan keributan yang akan dipicu. Alam mendalam bumi pada usia 17 tahun belum pernah terjadi sebelumnya. Namun mencapai tingkat ketiga alam mendalam bumi pada usia 17 tahun, bakat bawaan seperti ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata apapun oleh semua orang yang hadir. Sekte Xiao, klan surga terbakar, dan bahkan Villa Pedang Surgawi tidak akan pernah percaya bahwa mereka sendiri bisa mengasuh dan menghasilkan murid dengan kemampuan seperti itu. Wajah tiada taranya yang memukau seluruh penonton, kemudian diikuti dengan terungkapnya bakat bawaan yang tiada taranya di depan mereka. Di tengah keterkejutan mereka, para ahli itu mau tidak mau meragukan apakah wanita muda berusia 17 tahun ini benar atau tidak. Makhluk hidup, jika dia adalah putri surga yang dikirim ke dunia manusia oleh Kaisar Langit dari Istana Surgawi, itulah sebabnya dia menerima berkah habis-habisan dari surga. Di mata semua orang, duel ini seharusnya menjadi cinta sepihak oleh Ling Yun. Tapi sekarang, situasinya sudah banyak berubah. 3 tahun yang lalu, di alam mendalam roh tingkat ke-9, Ling Yun dengan mudah mengalahkan Mu Ling Sui, yang berada di alam mendalam roh tingkat ke-10. Tanpa diragukan lagi, dia memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk menantang mereka yang berlevel lebih tinggi. Alhasil, dari satu titik itu, Ling Yun seharusnya menjadi dominan seperti sebelumnya, meski kali ini bukan kemenangan telak. Meskipun dalam hal bakat, di depan Xia Qingyue, dia telah menderita kekalahan telak. Dia bahkan tidak berada pada level yang sama, dan di seluruh kekaisaran angin biru, orang lain yang bisa disebut sejajar dengannya, tidak dapat ditemukan. Ling Yun, yang paling dekat dengan Xia Qingyue, adalah orang yang dengan jelas merasakan perubahan dalam kekuatannya. Jantungnya berdebar kencang seolah-olah gulungan ombak laut yang sulit ditenangkan. Sejalan dengan pandangannya, Xia Qingyue perlahan mengulurkan lengannya. Bersamaan dengan gerakan kecil itu, lintasan pita bunga salju Ice Phoenix juga berubah menjadi lebih cepat dan jelas, seolah-olah itu adalah peri kecil lucu yang bermain-main di sekitar Dewi Cantik. Setengah lengan yang terputus digantung secara diam-diam, memperlihatkan setengah lengan batu giok yang warnanya sangat cerah hingga hampir transparan. Seolah-olah batu itu diukir dari pusat batu giok paling sempurna di dunia. Keindahannya tak tertandingi. Tuan Ling, terima kasih banyak atas keringanan hukuman Anda sebelumnya. Kalau tidak,
King Yue pasti sudah kalah. King Yue akan berusaha sekuat tenaga sekarang. Suara yang menyentuh dan samar-samar terdengar seperti musik surga keluar dari sela-sela bibirnya yang seperti kelopak dan bertahan di samping telinga Ling Yun, membuatnya menatap kosong tanpa reaksi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, makian dingin Ling Yuefeng tiba-tiba terdengar di benaknya. Yuner, fokus. Transmisi suara roh Ling Yuefeng seperti percikan air dingin yang mengalir ke atas kepalanya, dan segera menjernihkan kepalanya dalam sekejap. Dengan menggunakan kecepatan secepat mungkin, dia dengan cepat mengesampingkan semua gangguan dan menahan pikirannya. Saat niat pedangnya kembali, dia tidak berbicara, dan menggunakan kekuatan pedangnya untuk menjawab. Mengarahkan pedang Celestial Yuan ke depan dengan ujung tajamnya keluar, distorsi besar muncul di udara saat kekuatan pedang yang tak tertandingi dilepaskan. Seperti gelombang yang bergelombang namun tak berbentuk, gelombang itu menyapu seluruh Sword Discourse Arena. Dalam sekejap, dia seolah telah menjadi pusat dunia. Bahkan penonton yang berada paling jauh darinya dapat dengan jelas merasakan aura yang menindas dan mengesankan. Sensasi semacam itu terasa seolah-olah seseorang telah ditusuk dengan ujung pisau yang tajam di antara alis mereka. Rasa dingin ini membuat seseorang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu bahkan lebih kaya dan kuat daripada kekuatan pedang Ling Jie ketika dia memegang pedang ganda, setidaknya 10 kali lipat. Pedang Celestial Yuan bahkan bergema saat ditembus. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ling Yun lenyap. Satu-satunya hal yang dapat ditangkap oleh penonton dengan mata mereka hanyalah pancaran pedang berwarna cian dan riak-riak khas di udara. Benar, itu adalah riak spasial yang ditimbulkan oleh pemotongan ruang secara halus, dan tidak sedikit pun distorsi spasial yang ditimbulkan oleh kekuatan pedang Ling Jie. Pada dasarnya mustahil membandingkan keduanya dalam kategori yang sama. Ketajaman indera Xia King Yue secara alami meningkat pesat juga ketika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Serangan pedang ini tidak mungkin lagi dilacak dengan matanya. Tubuh bagian atasnya bergerak sedikit dan Ice Phoenix Snowflower Ribbon langsung menari. Saat kilau putih itu berenang, cahaya itu menyentuh pedang Yuan surgawi yang melesat ke arahnya. Detik berikutnya, pita bunga salju Phoenix es bagaikan seekor ular cerdas yang baru saja bangun, karena melilit tubuh pedang bagaikan kilat. Di saat yang sama, gelombang energi dingin yang cukup untuk membekukan ruang itu sendiri tiba-tiba meledak.